Welcome to Dark Trail ID. Pertemuan BRICS di Brasil. Awal dari tatanan dunia baru, dalam beberapa tahun terakhir, tatanan global yang selama ini didominasi oleh negara-negara barat, khususnya Amerika Serikat dan sekutu-sekutunya di Eropa, mulai menunjukkan tanda-tanda pergeseran, ketimpangan kekuasaan, ketidakpuasan terhadap sistem keuangan internasional, dan pertumbuhan ekonomi negara-negara berkembang menjadi bahan bakar munculnya alternatif kekuatan dunia. Salah satu simbol utama dari transformasi ini adalah kelompok BRICS, akronim dari Brasil, Rusia, India, Tiongkok, dan Afrika Selatan, yang mengadakan pertemuan puncaknya di Brasil pada tahun ini. Pertemuan BRICS kali ini bukanlah sekadar pertemuan tahunan biasa. Di tengah ketegangan geopolitik yang membara, perang dagang, konflik Rusia-Ukraina, dan ketidakstabilan ekonomi global, forum ini menjadi sorotan dunia sebagai ajang pamer kekuatan alternatif terhadap dominasi Barat. Tetapi pertanyaannya, apakah pertemuan BRICS di Brasil ini benar-benar mengubah permainan global? BRICS dari konsep ekonomi menjadi alat geopolitik. Pada awalnya, BRICS lahir dari istilah yang dicetuskan oleh ekonom Goldman Sachs, Jim O'Neill, pada tahun 2001. Ia memperkirakan bahwa Brasil, Rusia, India, dan Tiongkok, pada waktu itu masih disebut BRIC, akan menjadi kekuatan ekonomi dominan pada pertengahan abad ke-21. Seiring berjalannya waktu, Afrika Selatan bergabung, memperluas cakupan geografis dan politik organisasi ini. Kini, 2 dekade kemudian, BRICS bukan hanya sekadar akronim ekonomi. Kelompok ini telah menjadi entitas politik, ekonomi, dan diplomatik yang mencoba membentuk kembali arsitektur global. Pertemuan di Brasil mempertegas pergeseran orientasi BRICS dari isu pembangunan ekonomi semata ke peran aktif dalam geopolitik internasional. Fokus pertemuan di Brasil, kemandirian, dedolarisasi, dan ekspansi. Pertemuan tahun ini yang digelar di kota Rio de Janeiro mengambil tema besar membangun dunia multipolar yang setara dan inklusif. 3 agenda utama mendominasi perbincangan: dedolarisasi atau pengurangan ketergantungan terhadap dolar Amerika Serikat, ekspansi keanggotaan BRICS, pembentukan sistem keuangan alternatif 1, dedolarisasi, tantangan terhadap hegemoni dolar. Salah satu isu paling sensitif dan revolusioner dalam pertemuan ini adalah keinginan kolektif untuk mengurangi ketergantungan terhadap dolar Amerika Serikat dalam transaksi perdagangan internasional. Tiongkok sebagai kekuatan ekonomi terbesar dalam BRICS secara aktif mendorong penggunaan yuan dalam perdagangan bilateral. Rusia yang dikenai sanksi oleh negara-negara barat akibat invasi ke Ukraina juga semakin agresif mempromosikan rubel dan mata uang non-barat lainnya. Brasil sendiri mengejutkan banyak pihak dengan menyatakan dukungan atas penggunaan rel dalam ekspor-impor regional. Presiden Luiz Inácio Lula da Silva bahkan menyampaikan gagasan radikal tentang pembentukan mata uang bersama BRICS, semacam BRICS Coin, untuk transaksi internasional, meskipun implementasinya masih dalam tahap gagasan. Langkah ini menjadi sinyal kuat bahwa BRICS tidak hanya ingin berdagang lebih bebas, tetapi juga ingin menantang sistem moneter global yang selama ini didominasi oleh dolar Amerika Serikat. Sistem yang oleh banyak negara berkembang dianggap tidak adil dan berat sebelah terhadap kepentingan negara-negara maju. 2. Ekspansi keanggotaan menuju BRICS Plus. Pertemuan di Brasil juga membahas perluasan keanggotaan BRICS yang selama ini hanya terdiri dari 5 negara. Beberapa negara seperti Argentina, Arab Saudi, Iran, Indonesia, dan Mesir menunjukkan minat kuat untuk bergabung. Langkah ini dianggap sebagai strategi memperluas pengaruh dan menciptakan koalisi negara-negara Global South guna menyeimbangkan kekuatan geopolitik dunia. Jika ekspansi ini berhasil, maka BRICS Plus bisa menjadi kekuatan besar yang meliputi hampir setengah populasi dunia dan sepertiga dari produk domestik bruto (PDB) global. Namun, ekspansi ini tidaklah mudah.
perbedaan sistem pemerintahan, kepentingan nasional, serta orientasi politik dapat menjadi batu sandungan dalam menciptakan konsensus atas kebijakan bersama. 3. Alternatif sistem keuangan dunia. Tantangan terhadap IMF dan Bank Dunia. Bank Pembangunan Baru, New Development Bank (NDB), yang dibentuk oleh BRICS juga menjadi salah satu fokus pembahasan. Selama ini, Dana Moneter Internasional (IMF) dan Bank Dunia dianggap terlalu berpihak kepada negara-negara barat dengan syarat pinjaman yang kerap menjerat negara berkembang dalam lingkaran utang. NDB mencoba menghadirkan alternatif yang lebih adil dengan sistem pinjaman berbasis proyek pembangunan yang tidak mensyaratkan reformasi ekonomi yang menyakitkan. Dalam pertemuan kali ini, NDB mengumumkan program pinjaman baru dengan menggunakan mata uang lokal dan membuka opsi kerjasama dengan negara non-anggota BRICS, termasuk negara-negara di Afrika dan Asia Tenggara. Konflik global dan posisi BRICS. Situasi geopolitik global turut mempengaruhi atmosfer pertemuan ini. Invasi Rusia ke Ukraina, sanksi-sanksi yang dijatuhkan oleh negara-negara barat, serta ketegangan antara Amerika Serikat dan Tiongkok membuat posisi BRICS menjadi semakin relevan. Dalam pernyataan bersama, BRICS menekankan pentingnya dialog damai, menolak intervensi asing, dan menyerukan penghormatan terhadap kedaulatan negara. Meskipun tidak secara eksplisit mendukung tindakan Rusia, pernyataan tersebut menunjukkan keengganan BRICS untuk mengikuti narasi geopolitik yang digulirkan oleh negara-negara barat, terutama Amerika Serikat. Brasil, poros strategis BRICS di Amerika Latin. Sebagai tuan rumah pertemuan tahun ini, Brasil memainkan peran penting dalam menyeimbangkan dinamika antara anggota-anggota BRICS. Brasil memiliki hubungan ekonomi dan diplomatik yang baik dengan Amerika Serikat dan Eropa, namun di bawah kepemimpinan Presiden Lula da Silva, negara ini mulai menunjukkan ketertarikan lebih besar terhadap kemitraan dengan Global South. Brasil membawa isu-isu seperti ketimpangan ekonomi, perubahan iklim, dan hak atas pembangunan berkelanjutan ke dalam meja perundingan. Negara ini juga mendorong BRICS untuk memainkan peran lebih besar dalam krisis pangan dan lingkungan global. Posisi Brasil sebagai ekonomi terbesar di Amerika Latin memberikan BRICS akses strategis ke kawasan yang selama ini menjadi pengaruh utama Amerika Serikat. Jika dimainkan dengan bijak, BRICS dapat memperluas jangkauan ekonominya di wilayah ini melalui proyek investasi, kerjasama teknologi pertanian, dan penguatan jaringan perdagangan regional. Dampak jangka panjang. Apakah dunia akan berubah? Pertemuan BRICS di Brasil tentu tidak akan secara instan membalikan tatanan global yang sudah mapan. Namun, sinyal yang diberikan sangat jelas. Dunia sedang bergerak menuju era multipolar. Dominasi Amerika Serikat dan negara-negara barat tidak lagi dianggap sebagai satu-satunya jalan. Beberapa potensi dampak jangka panjang yang mungkin muncul dari pertemuan ini, antara lain, kebangkitan sistem keuangan alternatif yang bisa mengurangi dominasi dolar Amerika Serikat dan memberikan ruang baru bagi negara-negara berkembang untuk tumbuh, meningkatnya kerjasama ekonomi selatan-selatan, yang dapat memperkuat daya tawar negara-negara berkembang di forum internasional. Pergeseran aliansi geopolitik menuju model koalisi yang lebih inklusif berdasarkan prinsip kesetaraan dan non-intervensi. Tantangan dan kritik terhadap BRICS. Namun, tidak sedikit pihak yang memandang skeptis terhadap efektivitas BRICS. Beberapa kritik menyebut bahwa BRICS masih terlalu longgar, tanpa struktur kelembagaan yang solid seperti Uni Eropa. Perbedaan kepentingan dan ketegangan bilateral antar anggotanya menjadi hambatan besar. Contohnya, hubungan antara Tiongkok dan India yang kerap diwarnai ketegangan perbatasan, atau posisi politik Rusia yang semakin terisolasi akibat konflik yang berkepanjangan. Kritik juga muncul atas kemampuan BRICS dalam menyediakan solusi nyata bagi persoalan mendesak seperti utang negara, krisis iklim, dan digitalisasi. Kesimpulan, titik balik atau sekadar retorika. Pertemuan BRICS di Brasil adalah simbol penting dari dunia yang sedang berubah. Pertemuan ini bukan hanya tentang kerjasama ekonomi, tetapi tentang upaya menciptakan dunia baru yang lebih setara.
adil, dan tidak lagi terpusat pada satu kekuatan tunggal seperti Amerika Serikat. Apakah ini titik balik sejarah dunia? Kemungkinan besar ya, jika BRICS mampu mengatasi perbedaan internal dan benar-benar menjadi platform kolektif untuk negara-negara Global South. Jika tidak, pertemuan ini bisa menjadi sekadar retorika tanpa implementasi. Namun satu hal pasti, dunia sedang bergerak dan BRICS adalah salah satu kekuatan pendorong utama dari perubahan tersebut. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa subscribe.